yang pertama tentang program anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2025. Yang kedua, ditetapkan titik lokasi pembangunan koperasi desa Perak Putih. Bisa. Nah, untuk mengawal ini, mari sekarang kita berdoa memohon bimbingan kepada Allah Tuhan. Kegiatan ini adalah merupakan rangkaian dari penyusunan BPJS, penetapan BPJS, sehingga pada bulan-bulan tertentu biasanya diadakan yang namanya PAK. PAK itu dibutuhkan ketika ada pergeseran dari kecamatan ke daerah B. Jadi itu prinsip dari perubahan, sehingga desa melaksanakan perubahan BPJS ini diajukan ke kecamatan, kemudian kecamatan memposting perubahan BPJS ini, sehingga pada hari ini desa Sima mengadakan acara musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua BPJ, yaitu Mosdes P APBD tahun 2025. Jadi kegiatannya merupakan rangkaian mekanisme tahunan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing desa. Dan kebetulan tahun 2025 ini juga sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 81 tahun 2025 terkait dengan penggunaan dana desa, bahwa dana desa itu dialokasikan untuk kegiatan yang merupakan program pemerintah, yaitu Bapak Presiden, yaitu KDIP, Koperasi Desa Merah Putih, yang mana titik lokasinya sudah disepakati dengan BPJS, sudah disepakati, tinggal sekarang ditetapkan lewat musyawarah desa sebagai dasar hukum pemerintah desa merealisasikan kegiatan tersebut. Sehingga tujuan Mosdes penetapan lokasi ini adalah biar nanti pemerintah desa ini bisa melaksanakan dengan aman tanpa ada tuntutan dari masyarakat desa lainnya. Karena BPD ini adalah mempunyai peran sebagai perwakilan dari masyarakat desa, sehingga wajib setiap kegiatan dan sebagainya itu memakai aset desa itu harus dimosdeskan sebagai dasar hukum terkuat di tingkat desa. Jadi setiap kegiatan apapun itu harus dimosdeskan, karena mosdes itu adalah keputusan tertinggi di pemerintahan desa. Nah, sedangkan yang tertera di dalam layar ada pendapatan total, berarti gabungan antara keduanya. Untuk pendapatan total semula kita 2 miliar 600 juta menjadi 2 miliar 700 juta, yaitu pertambahannya 140 juta. Nah, ini adalah rincian data dari pendapatan asli desa atau PAD. PAD sendiri itu terdiri dari lelang antar desa dan ditambah dengan pengakuan atau bukti dari perangkat dan kepala desa, sehingga nominalnya bisa dilihat di layar. Semula 266 juta menjadi 274 juta. Ada pertambahan sebesar 7 juta, yaitu dikarenakan dari tanah lelang ada lahan istimewa sehingga menjadi 7 juta dalam berikutnya dari tahun lalu. Untuk penggunaan PAD itu sendiri bisa dilihat di layar, yaitu honorarium untuk pakaian kerja pemerintah desa, tunjangan BPB, tunjangan kepala desa dan perangkat desa, atau tadi yang diskop dinominalkan, sehingga sekilanya tadi 266 menjadi 274. Nah, itu untuk hasilnya saja hanya 101. Jadi sisanya adalah pengakuan pokok yang dinominalkan dikarenakan harus terdaftar di APBD. Selanjutnya untuk paket RT RW, transport PMB,
penyelenggaraan desa siaga, penanganan PBJ, dan untuk bangunan-bangunan. Untuk tahun ini kita masih bisa membangun mulai dari pabrik PKP Semangat Kedua, pembangunan pabrik Dusun Semangat Ketiga, ada rapat Dusun 2, rapat Dusun 2, dan pabrik Dusun 2 ini di areanya Makam Bangunan. Ada rapat Dusun Kunci, RT 4, RT 6, ini BMJK. Selanjutnya pembangunan jalan fasilitasi gedung umum desa. Ini yang XKPN yang sekarang sudah dinamakan Gedung Pocowati, Wigraha Pocowati oleh Kades, rehabilitasi gedung umum desa, pembangunan Bakurasi Pocowati, pembangunan Padasik Pocowati, rehabilitasi rumah. Untuk tahun ini kita masih 12 rumah dengan rincian 2 rumah per dusun. Kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi, pembayaran internet, musyawarah kegiatan bersih desa, sebagian kita untuk labanan, serta pengiriman BPJS yang 20%. Selanjutnya BPJS untuk pelestarian nilai sosial keagamaan muslimat, pembinaan akhlakul karimah ini yang biasanya diberikan pada waktu hari raya, ngaji, TPB seperti itu, pengadaan komponen alat elektronik untuk para pembelian sol, gaji, kalau doa dasiman sekali tempat ini juga berasal dari BD. Untuk selanjutnya peningkatan kapasitas KPM, BDS, pelatihan UMKM, bintang pengelolaan keuangan desa, dan juga setiap tahun kita juga akan ada peningkatan kapasitas dari Kejaksaan dan Polres, penanggulangan bencana dan juga BPBD. Selanjutnya adalah bagi hasil pajak berretribusi. Ini ada pajak daerah dan juga retribusi daerah. Pajak daerah maupun retribusi daerah mengalami penurunan. Yang awalnya pajak daerah 108 menjadi 103, turunnya 5 juta. Sedangkan untuk retribusi awalnya 12 juta menjadi 6 juta, berkurang 5 juta. Sehingga untuk pelaksanaannya kegiatannya tetap, ini saja kita mengurangi dari nominal yang kegiatannya. Kegiatannya bisa kegiatan wilayah, ada penyedia desa, aktivitas keuangan desa, penyedia jasa listrik, penyediaan TK untuk perkantoran, surat kabar, penggunaan seragam BPB, operasional kebijakan. Kita sudah disebutkan di BPB ada PBH, ada instrumen dan sedikit. Jadi kita ada kolaborasi dua sumber dana untuk melengkapi operasional kebijakan. Selanjutnya penyelenggaraan sudah maupun serbagis yang berhubungan dengan penetapan atau perubahan KP maupun yang lainnya. Apresiasi hadiah kepada wajib pajak, pembinaan kartu rumah dan bantuan kepada masyarakat miskin. Selanjutnya adalah alokasi dana desa. Di sini ada pertambahan 82 juta. Hal ini dikarenakan pada awal atau semula itu masih mengalir di 2024, sehingga waktu April 2025 ternyata ada perubahan nilai yaitu 712 juta. Karena kan RTRW umurnya naik dan ada BPJS seperti itu, jadi naiknya sudah berapa. Penggunaan APBD secara garis besar untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, LPMD, KPM, CSM, KPMD, insentif RTRW, BPJS ketenagakerjaan untuk kepala desa, perangkat desa, BPD, KPM Posyandu, RTRW. Dan yang hanya satu kegiatan untuk PKK yang mulai dari APBD dengan PKK. Setelahnya sudah diplot sesuai aturannya dari pusat. Selanjutnya yaitu bantuan keuangan kabupaten atau desa disingkat dengan BKK. Semula 11 juta menjadi 22 juta. Pertambahannya sudah terjadi. Untuk penggunaannya yaitu pembuatan akta notaris KDRT, cetak SPPT yang mengikuti pajak yang selama ini sebagai warga dan jasa kerja tugas PBB. Yang terakhir yaitu sumber dana DLL atau dana yang lain. Ini biasanya berasal dari surplus atau juga pengembang atau selokan dan lain-lain. Untuk penggunaannya yaitu bantuan kepada masyarakat miskin, persiapan cadangan untuk koperasi desa, dan jasa perawat jenazah. Dari penjabaran perubahan anggaran pendapatan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada,
yang di tanah Depok. Dari 2,4 tersebut apakah ada perlu ditanyakan? Sampai bahwa itu cukup. Tepuk tangan untuk semua yang ada. Apakah perubahan barang pendapatan dan pajak desa tahun 2025 bisa diterima? Terima kasih. Tepuk tangan yang kedua, apakah ditetapkannya titik lokasi pembangunan koperasi desa di sebagian